Salam sejahtera bagi kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi dan remaja yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Marilah kita membuka Alkitab kita, Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya adalah hidup di dalam pengharapan. Apa yang membedakan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang tidak di dalam Kristus? Jawabannya adalah kita hidup di dalam pengharapan. Secara khusus dalam melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan Allah anugerahkan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyaknya tantangan, bahkan penderitaan. Ada kekuatan bagi kita, ada satu kepastian bagi kita, di mana kita hidup di dalam pengharapan bahwa pengharapan kita akan menguatkan kita, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, Allah akan setia menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang disampaikan penulis kitab Ibrani ini, khususnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Begitu banyak dinamika yang terjadi dalam hidup setiap hari orang-orang Kristen Yahudi ketika itu. Dan banyaknya tantangan yang datang dari berbagai pihak. Semuanya membuat mereka seakan-akan meragukan apakah keselamatan yang dilakukan, yang dibawa oleh Kristus Yesus itu adalah keselamatan yang benar. Bahkan ada dari mereka yang sudah mencoba untuk kembali lagi kepada jalannya yang lama, meninggalkan iman Kristiani. Bapak Ibu, kita dapat melihat melalui pembacaan kitab Ibrani ini. Secara khusus dikatakan tadi yang pertama yang kita dapat mengerti dan menjadi pengharapan bahwa kita, Allah yang kita sembah itu, Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang setia berjanji. Inilah kekuatan dalam pengharapan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita sungguh-sungguh mengenali dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia berjanji, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita yang mempertanyakan apakah sebagai orang Kristen, orang percaya, saya sudah berada di dalam keselamatan yang benar. Bapak Ibu, mari kita melihat
Bagaimana Allah yang setia berjanji itu Allah yang juga menyelamatkan kita di dalam diri Kristus Yesus penebus kita. Sehingga ketika pengharapan kita dibangun berdiri di dalam prinsip Allah yang setia berjanji, untuk itu apapun kesulitan, apapun banyaknya tantangan penderitaan dalam kehidupan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu tadi yang mau disampaikan melalui pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita. Allahnya saya, Allahnya Bapak, Ibu, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kita sebagai keluarga Allah, kita memiliki Allah yang tidak pernah lupa janjinya. Allah yang setia berjanji. Apa itu janjinya Bapak Ibu? Dia akan tetap dan setia menyelamatkan kita. Tidak hanya dalam kehidupan saat ini saja. Kehidupan kekal Allah sediakan bagi kita anak-anaknya yang setia dan taat. Kalaupun sampai pada malam hari ini kita diperhadapkan dengan banyaknya pergumulan. Kalaupun sampai pada malam hari ini kita diperhadapkan dengan banyaknya persoalan yang sangat sulit kita hadapi. Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini, hidup orang percaya adalah di dalam pengharapan. Karena apa yang pertama tadi, Allah yang kita sembah itu Allah yang setia berjanji. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam pengharapan adalah hidup di dalam keselamatan dari Kristus Yesus. Dikatakan tadi di ayat 20 Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah perintis bagi kita. Kalau dikatakan perintis, dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan jalan bagi kita. Dia sudah terlebih dahulu melakukan untuk keselamatan kita, Bapak Ibu. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengaturkan kehidupan kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Sehingga Bapak Ibu, hidup di dalam pengharapan adalah hidup di dalam Kristus. Ini pesan firman Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini. Untuk itu kita patut merenungkan, apakah kehidupan kita sampai malam hari ini sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Atau kita justru di luar Kristus ketika kehendak, ketika keinginan, ketika kehidupan kita tidak sesungguhnya di dalam perintah, kehendak dan keinginan Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh merenungkan, dikatakan Yesus telah masuk sebagai perintis. Ada keterangan di sini, bahkan bukan menurut peraturan Harun, tetapi dia sebagai perintis menurut peraturan Melkisedek. Dalam cerita tentang Melkisedek ini, kita bisa nanti membuka kitab Kejadian ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Melkisedek memberkati Abraham ketika Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepadanya. Melkisedek ini adalah raja kebenaran. Melkisedek ini tidak punya awal dan akhir dalam kehidupannya. Dia tidak bersilsilah. Dia raja damai. Sehingga dikatakan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu, dialah imam besar, imam agung yang sudah memperdamaikan kita orang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, sedemikian sempurnanya keselamatan yang sudah disediakan, diberikan Allah melalui Kristus kepada kita. Maka layaklah setiap kita merenungkan Bapak Ibu, bagaimanakah cara hidup kita sampai pada malam hari ini. Bagaimanakah cara hidup kita di tempat kerja kita. Bagaimanakah cara hidup kita dalam relasi kita kepada saudara-saudara kita.
Bagaimanakah cara hidup kita dalam setiap tugas, tanggung jawab yang saat ini sedang kita emban, Bapak Ibu? Apakah kita masih mampu? Tidak sungguh-sungguh. Sementara Yesus sudah memberikan dirinya, dia menjadi imam besar yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang menjadi jembatan pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita di dalam pengharapan, karena sesungguhnya Kristus telah menebus kita, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang pilihan yang dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya mengatakan, apakah cara hidup yang membedakan orang yang percaya kepada Kristus dengan yang tidak percaya kepadanya? Hidupnya di dalam pengharapan. Kalaupun saat ini kita sedang sakit, kalaupun saat ini kita sedang terbeban karena apapun itu dan bagaimanapun kondisinya Bapak Ibu, mari kita mempercayakan diri kita selalu ada pengharapan di dalam Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Selalu ada kekuatan yang diberikannya bagi kita, karena Dia Allah yang setia, mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Ajarlah kami, supaya kami tetap setia menghidupi makna keselamatan itu, ketika cara hidup kami sesuai dengan kehendak, perintah dan ajaran-Mu. Kuatkanlah kami, supaya kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak makhluk yang mempersaksikan Engkaulah jalan satu-satunya keselamatan kehidupan kami. Apapun saat ini kondisi kehidupan kami, tantangan, beban, kesakitan, penderitaan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, di dalam Engkau kami dikuatkan, kami dimampukan untuk tetap setia dan taat dalam iman pengharapan kami. Berkatilah setiap orang yang telah mendengarkan firman ini. Engkau yang memelihara kehidupannya, Engkau yang mencukupkan apapun yang dibutuhkan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Engkau Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.